Halo guys, ketemu lagi di channel Kabar Seputar Muria. Kali ini Kabar Seputar Muria jalan-jalan lagi ke Desa Kedung Mutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Salah satu desa sentra pembuatan garam rakyat. Di desa ini sejak dulu dikenal sebagai daerah penghasil garam rakyat. Namun demikian, dalam era milenial ini, petani tambak garam di Kedung Mutih Demak diperkenalkan teknologi baru, sehingga mereka membuat garam dengan cara alih teknologi dari sistem tradisional menjadi sistem yang baru. Dengan harapan adanya teknologi ini akan memacu kualitas garam dan juga kuantitas garam, yang intinya akan meningkatkan harga jual garam. Saat ini harga garam terpuruk di titik terendah. Jika hal ini terus terjadi, maka kesejahteraan pegaram akan menjadi hal yang sulit tercapai. Rendahnya harga garam ini salah satunya adalah rendahnya kualitas garam, sehingga garam krosok rakyat ini tidak masuk ke ranah industri yang berakibat menumpuknya garam di lahan. Sementara garam impor masih masuk dengan derasnya. Melihat kondisi ini, Dr. Insinyur Sudarto MM, peneliti yang juga pakar garam, menemukan inovasi garam agar kualitas garam lebih bagus, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Salah satu penemuannya adalah penggunaan media isolator di lahan pembuatan garam yang saat ini sudah dipakai seluruh petambak garam, khususnya pegaram Demak. Selain itu, masih ada dua lagi teknologi pembuatan garam yang juga sudah dijalankan oleh beberapa petambak garam di Desa Kedung Mutih. Yang pertama adalah teknologi pembuatan garam beriodium di meja kristalisasi dengan media isolator. Yang selanjutnya adalah pembuatan garam industri melalui teknologi dan manajemen lahan dengan media isolator minimal kadar NaCl 95 dan dapat dirancang 97 atau 99. Kepada Kabar Seputar Muria, Sudarto mengatakan teknologi yang ketiga itulah nantinya hasil garamnya bisa menggantikan atau mensubstitusi garam impor. Hasilnya, beberapa petambak garam yang tergabung dalam komunitas produsen garam industri berhasil memanen garam dari rumah garam industri dan sudah laku di pasaran. Namun, untuk alih teknologi pembuatan garam dengan manajemen lahan ini membutuhkan komitmen dan juga biaya yang cukup besar. Salah satunya perlu investasi untuk mengubah lahan garam biasa menjadi lahan terstruktur. Lahan didesain tidak hanya panen garam di musim kemarau saja, tetapi pegaram bisa memanen garam di musim penghujan dengan memanfaatkan sisa air tua di musim kemarau untuk memproduksi garam di musim penghujan. Memang untuk alih teknologi ini selain SDM juga modal, sehingga dukungan pemerintah sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan ekonomi petambak garam. Selain butuh media isolator, juga biaya untuk mengubah lahan garam, tambah Dr. Insinyur Sudarto.
Sementara itu, Musa Abdillah, petambak garam yang juga Ketua Koperasi Pemasaran Garam Roma, Desa Kedung Mutih, Kecamatan Medung, Kabupaten Demak, mengemukakan dengan alih teknologi ini, beberapa petambak garam yang dilatih telah memproduksi garam substitusi impor di rumah garam industri Koperasi Roma. Garam yang dihasilkan dari RG ini telah dipasarkan dan dihargai cukup tinggi dibandingkan dengan garam biasa KW1 yang diproduksi oleh petambak garam tanpa alih teknologi. Garam dari RGE ini dihargai Rp100.000 per kuintalnya, sedang garam KW1 paling mahal Rp50.000. Berikut ini wawancara kabar seputar Muria dengan Musa Abdillah, petambak garam dari Desa Kedung Mutih, Kecamatan Medung, Kabupaten Demak, dan Dr. Insinyur Sudarto MM, inovator garam Indonesia. Pak Musa, untuk petambak garam Demak ini sudah bisa membuat garam dari rumah garam industri substitusi garam impor. Prosesnya gimana Pak dulunya Pak? Sebelum saya sedikit menjelaskan tentang proses garam industri, perkenalkan, saya itu nama Musa Abdillah, mewakili dari teman-teman anggota Koperasi Roda Bersama Abadi atau Roma, juga mewakili dari anggota produsen komunitas produsen garam industri. Itu pertama mengucapkan banyak terima kasih pertama pada Kementerian Perindustrian yang kebetulan hari ini diwakili oleh beliau Bapak Insinyur Sudarto, Magister Manajemen, Dr. Insinyur Sudarto, Magister Manajemen, yang sudah meluangkan waktu, merelakan waktu untuk turun ke bawah, mendampingi para petani dalam rangka alih teknologi yang dulunya itu apa adanya, warisan nenek moyang. Nah, sekarang sudah harus berani beralih teknologi menjadi garam yang lebih berkualitas. Kalau bahasa sekarang itu ya garam industri yang bisa menandingi garam impor dari luar negeri. Itu prosesnya gimana Pak? Kalau kita memang pertama dari tata manajemen lahan. Manajemen lahan ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini sangat pengaruh pada kualitas garam. Secara singkat, kalau kita tidak pakai tata manajemen lahan di musim tidak pakai tata manajemen lahan, kita hanya bisa membuat garam itu hanya di musim kemarau. Tetapi dengan tata manajemen lahan, kita bisa membuat di musim penghujan pun dengan kualitas yang lebih baik. Dan ini memang perlu penyadaran kepada teman-teman agar mau merubah image mereka. Ternyata garam itu tidak hanya terpaku pada musim kemarau, tapi juga di musim hujan kita bisa produksi garam, dan hasilnya pun bisa untuk menyaingi garam impor dari luar negeri. Jadi dengan harapan dengan adanya ini kita mampu meminimalisir adanya garam impor yang selalu menjadi masalah di kementerian, di pemerintah, yang selalu jadikan alasan karena industri masyarakat rakyat tidak mau membuat garam impor, sehingga akhirnya pemerintah ambil. Kendala apa saja yang dihadapi petani agar bisa alih teknologi ini dari segi biaya, terus teknologinya, SDM-nya Pak Musa? Terima kasih Pak sudah diingatkan. Kebetulan kami kerjasama dengan Pak Sudarto mewakili dari Kementerian Perindustrian. Itu langkah kita adalah membuktikan bahwa ternyata rakyat itu mampu membuat garam yang berkualitas. Ini kalau memang ingin memproduksi skala besar, mungkin nanti dari ekonominya akan kita capai. Tapi karena ini sifatnya hanya dimplot, hanya sebatas penelitian dan ingin membuktikan, dan ini sangat berharap sekali pada pemerintah agar ada subsidi kepada rakyat berkaitan dengan satu investasi di tata manajemen lahan,
kemudian yang kedua adalah media isolatornya, karena jelas itu dua yang tidak terpisahkan. Nah ini saya harapkan nanti lewat media ini pemerintah mendengarkan suara kami selaku pelaku garam yang ada di Demak khususnya. Kita sudah mampu Pak membuat garam yang berkualitas, tapi tolong kami juga dibantu berkaitan dengan investasi, satu di tata manajemen lahannya, yang kedua di investasi di media sosial. Ini kan sudah panen Pak Musa. Untuk saat ini harga garam rakyat kan sangat rendah. Untuk garam ini sendiri apakah ada nilai tambah dibandingkan garam rakyat biasa? Kalau kemarin, kalau saat ini lah kita bicara saat ini, harga garam untuk garam biasa di rakyat itu paling tinggi di lahan saat ini itu sekitar 450 sampai 500, itu sudah habis super, nggak bisa. Tapi kalau kita sekali kemarin itu 1 bulan yang lalu Pak, karena kita memang produksinya masih skala kecil, jadi kita tidak berani untuk menjual kemana-mana. Takutnya nanti ada permintaan banyak, kita mulai punya stok. Kemarin itu ada permintaan kecil, hanya 1 ton, 2 ton, itu dihargai sekitar 1.100 di lahan. Terus apakah kira-kira apabila petani tambak di sini membuat garam seperti ini, ada yang nampung atau laku atau tidak Pak Musa? Insya Allah saya yakin akan ada yang menampung, karena kemarin memang dari ada supplier yang datang itu tanya ke saya punya berapa ton Mas. Kapasitas saya baru sekitar 5 tonan. Nah itu kan kapasitasnya sangat kecil. Ini kalau memang saya coba memotivasi teman-teman, bahasa ngompori teman-teman, ayo kita buat garam berkualitas. Agar apa? Karena kita selalu kalah ketika di kuantitasnya. Nah, ketika ada permintaan kemudian kita tidak punya. Nah memang untuk perlu diketahui teman-teman juga, kalau modal pemasaran itu tidak harus saat ini ada barang diterima, tidak. Memang kita harus bersabar nunggu, karena kita harus menawarkan, mereka datang ke sini melihat kuantitas kita, baru ketika cocok deal harga itu akan dilaksanakan. Selamat sore. Di sini adalah lokasi kami dalam rangka alih teknologi pembuatan garam industri dengan teknologi dan manajemen lahan dengan media solator. Jadi membuat garam industri itu kita lakukan dengan inovasi bagaimana memproses, mengolah air dari air laut melalui tahapan proses penguapan, pengendapan, penguapan buat air tua, kemudian yang layak dengan syarat air tua yang sudah jernih dengan kadar NaCl derajat bumi yang sesuai, maka lakukan kristalisasi. Nah, manajemen lahannya adalah selama ini kita lihat bahwa kalau musim penghujan, maka saudara-saudara petani garam tidak membuat garam. Nah, dalam proses pembuatan garam yang kita rencanakan dengan inovasi yang kita patenkan itu adalah untuk memanage lahan untuk kegiatan produksi garam industri sepanjang tahun. Nah, diantaranya adalah lahan yang seperti ini. Kalau sudah bulan Oktober, November, itu sudah lahan ini sudah terendam semua. Nah, apa artinya? Ke depan harus ditata supaya ada. Nah, salah satu tujuannya adalah kita dimulai dari yang kita sebut, kita buat rumah garam industri. Jadi walaupun lahan di sana itu terendam, tetapi proses pembuatan garam industri tetap berjalan. Jadi ke depan penataan lahan itu akan dilakukan supaya dapat mengoptimalkan manajemen lahan, di mana bottom sebagai kolam penampungan air muda, kolam penguapan dan sebagainya itu akan mampu memasok garam
yang akan kita rencanakan kapan, berapa kuantitas dengan kualitas garam industri untuk 1 tahun yang bisa dipanen, satu pada musim kemarau dan kedua adalah yang dipanen pada musim penghujan. Jadi kalau sebagai contoh, rumah garam industri yang sangat sederhana ini letaknya posisinya sudah dipakai untuk membuat garam industri selama musim hujan ke depan. Nah, ini sebagai contoh garam industri musim hujan yang paling besar adalah ini sudah kualitas garam industri, mutunya insya Allah tidak kalah dengan garam impor. Jadi ini kadar NaCl-nya sudah 97, mungkin insya Allah bisa 99. Nah, sehingga nilai tambah nanti ke depan yang bisa diperoleh saudara-saudara kita itu adalah suatu peralihan alih teknologi ilmu yang dapat meningkatkan kinerja penggarap. Nah, indikator kinerja adalah dari produktivitas itu secara umum, tetapi untuk garam industri adalah kualitas garam itu yang ini. Sehingga kami siap memberikan alih teknologi kepada saudara-saudara kita. Nah, di sentra di sini itu sudah kita bentuk namanya Perkumpulan Produsen Garam Industri. Dan sudah kita latih sejak tahun 2018, 19 dan tahun 2020 ini adalah kita panen. Jadi kita panen bisa dirancang untuk kualitas kristalisasi 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau mungkin sampai 8 bulan. Nah, jadi dengan inovasi teknologi ini kita bisa sebagai petani garam bisa merencanakan produksi, kapan dipanen, mutunya berapa, kuantitasnya berapa. Nah, itu dipersiapkan pada waktu sebelum hujan. Nah, ini kita lihat bahwa saudara-saudara kita sudah dengan kelompok, dengan profesi masing-masing, ada yang bidangnya manajemen air, manajemen lahan, manajemen logistik garam, sampai nanti bahwa garam yang kita buat diproduksi untuk peluang pasar pada beberapa industri. Contoh, industri pakan ternak, penyamakan kulit, es balok, dan sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara, teman kita itu pada prinsipnya siap untuk membuat garam yang berkualitas. Tapi kenapa ini tidak? Karena belum ada dukungan keamanan harga yang layak untuk memperoleh keseimbangan biaya-biaya produksi, tenaga kerja dengan harga. Itulah yang ditunggu saudara-saudara petani garam, siap membuat garam industri dengan catatan mau dibeli berapa oleh siapa. Terima kasih.